Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Kamis 18 Mei 2023 berjudul Allah yang menjamin. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Sahabat Bapak Ibu, tentunya keraguan akan timbul saat kita tidak memiliki jaminan dalam hidup. Keraguan pasti akan timbul saat kita sekali lagi tidak memiliki jaminan dalam hidup. Nah, sahabat Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menyadari bersama bahwa ada jaminan kita hidup di singkatnya waktu ini, di kesementaraan ini. Di mana saat Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan ceritakan apa yang terjadi di gunung itu. Di saat Yesus berubah rupa kemudian bercakap dengan Musa dan Elia, Yesus mengatakan jangan ceritakan hal itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, ini satu kabar bagi murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Ini pula menyadarkan kita pagi hari ini bahwa ada kebangkitan atas orang mati. Ada kehidupan setelah kematian. Ini jaminan kita. Ini jaminan kita. Dan itu menjadi tujuan hidup di kesementaraan di kesementaraan ini, sahabat Bapak Ibu. Tujuan hidup di kesementaraan kita saat ini sebenarnya untuk mempersiapkan kehidupan di balik kehidupan kita saat ini. Karena kan ada jaminan. Jaminan bahwa ada kehidupan yang sebenarnya setelah kehidupan kita saat ini. Ada kehidupan setelah kematian. Ada kebangkitan atas orang mati. Nah, melalui jaminan ini, hidup kita di kesementaraan ini untuk mempersiapkan kehidupan di balik kehidupan kita saat ini. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, New Chapter Community hadir. Kami dalam komunitas New Chapter bab baru hadir. Tujuannya apa? Yuk sama-sama kita berkemas pulang dengan kita berjuang serupa dengan Kristus. Tidak ada kepentingan yang lain. Termasuk setiap hari ada New Chapter Message. Khusus hari Sabtu pagi, jam 5 pagi kita doa pagi, durasinya lebih lama, itu yang membedakan. Tidak ada kepentingan yang lain, mengajak yuk kita berkemas pulang, siap-siap. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk pulang, kapanpun kita bisa dipanggil. Dua tempat yang tersedia untuk kita memilih. Nah, pilihan itu kita ambil sejak hidup di kesementaraan ini. Kalau kita tidak bersiap-siap untuk berkemas pulang ke rumah Bapa, masuk ke surga yang kekal, berarti pilihannya jelas, kita memilih masuk neraka, sahabat Bapak Ibu. Ingat sahabat Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Sehingga saat kita mati sebenarnya itu awal mula kehidupan kita yang sebenarnya. Kristus naik, sahabat Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati Yesus naik. Dan Yesus naik dalam bentuk keadaan fisik. Hidup dia. Dan naik ke sorga. Tiba-tiba tertutup awan dan hilang. Dia berada di satu tempat. Dunia fisik juga. Di mana dunia fisik itu adalah langit baru, bumi baru yang sementara dipersiapkan kepada kita yang percaya. Percaya di sini pestio artinya kata kerja. Bukan hanya percaya yang pasif, melainkan aktif. Nah, sekali lagi sahabat Bapak Ibu, hidup kita di kesementaraan ini adalah persiapan untuk hidup di kekekalan kita. Hanya tersedia dua tempat di kekekalan, yaitu surga atau neraka. Dan kita dalam kehendak bebas kita yang memilih, kita mau kemana. Kalau kita memilih surga yang menjadi tujuan hidup kita di kekekalan nantinya, maka kita harus persiapkan diri dari sekarang. Dan sekali lagi, Allah menjamin hidup kita. Di saat kita memilih tujuan surga menjadi
tujuan hidup kekekalan kita. Tetapi sekali lagi ya, jangan kita memandang jaminan Allah sesuai dengan cara pikir kita yang telah terkontaminasi dengan dunia ini. Jaminan yang Allah berikan yakni berupa proses pendewasaan di saat kita mau memilih masuk surga yang kekal. Dan Allah mendewasakan kita melalui masalah-masalah hidup yang kita alami maupun yang akan kita alami ke depannya. Sehingga pagi hari ini mari kita melihat setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita merupakan berkat kekal yang dapat mendewasakan kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Semua tergantung dari sikap kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau kita memandang masalah adalah berkat kekal, maka kita tidak akan memandang masalah sebagai sebuah masalah. Melainkan masalah tersebut adalah berkat kekal yang sekali lagi mendewasakan kita. Ingat sahabat Bapak Ibu, kita harus sempurna seperti Bapa. Tidak ada tentunya perintah yang tidak dapat dilakukan oleh seorang anak diberikan perintah oleh Bapa. Sama halnya Bapa di sorga tidak akan memberikan perintah kepada kita yang tidak dapat kita lakukan bila Bapa menganggap kita sebagai anaknya. Sehingga saat Bapa bilang kepada kita harus sempurna seperti Bapa, maka hal tersebut adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, sahabat Bapak Ibu, mari kita terus semangat berjuang untuk dapat menjadi sempurna seperti Bapa. Memandang masalah adalah berkat kekal yang mendewasakan kita, yang menyempurnakan kita. Itu adalah jaminan Allah dalam hidup kita, sahabat Bapak Ibu. Kiranya melalui New Chapter Message pagi hari ini, kita semakin terus diubahkan pola pikir kita dan kita mau berjuang untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berjuang sempurna artinya dewasa, selesai, sesuai dengan keterpanggilan kita ya, dari Tuhan. Masing-masing kita itu ada kesempurnaannya sendiri. Temukan sampai di mana kesempurnaan kita. Untuk itu, jangan lewatkan setiap kesempatan kita doa pagi, kita komunikasi terus dengan Tuhan kapanpun dimanapun kita berada. Amin.